Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembahasan mata kuliah pengantar manajemen bisnis. Di sini kita akan membahas tentang hal yang paling seru dan paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, apalagi kalau bukan pemasaran. Tapi bukan hanya sekedar pemasaran biasa ya. Di sini kita akan belajar bagaimana sih perusahaan itu bisa menjalin hubungan yang baik dengan para konsumennya, mulai dari memilih target dan segmen pasar hingga menentukan positioning. Atau istilah lainnya, bagaimana sih caranya agar produk tersebut bisa memiliki nilai lebih di hati para konsumennya. Dan semua itu dapat dijadikan satu menjadi strategi marketing yang efektif. Materi yang kita bahas berasal dari buku Pengantar Bisnis karya William M. Pratt edisi ke-11. Nah, pastinya di video kali ini bahasa yang kita pakai akan lebih ringan, fun, dan pastinya seru agar mudah dipahami. Tanpa tunggu lama-lama, mari kita masuk ke materi pembahasannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hal yang paling mendasar, yaitu hubungan pelanggan atau istilah kerennya customer relationship. Dalam buku Pengantar Bisnis karangan William M. Pratt, digambarkan hubungan pelanggan yaitu proses membangun koneksi jangka panjang antara perusahaan dan para konsumennya. Kalau dulu perusahaan hanya berfokus untuk menjual barang, tapi sekarang perusahaan berharap agar pelanggan tersebut terus membeli produk yang dihasilkan, atau bahkan mungkin merekomendasikannya kepada orang-orang terdekat seperti rekan kerja, keluarga, dan lain-lain. Hubungan pelanggan yang baik itu dapat menghemat biaya loh, karena mempertahankan pelanggan itu biaya jauh lebih murah daripada mencari pelanggan yang baru. Pelanggan lama relatif memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Mereka juga jarang untuk membandingkan harga antara satu produk dan satu produk yang lainnya. CRM atau Customer Relationship Marketing adalah proses menciptakan hubungan jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan dengan memberikan nilai dan kepuasan secara konsisten. Hubungan yang kuat dan tertentu kalau pelanggan merasa manfaatnya lebih besar dari uang yang mereka keluarkan dan produk itu benar-benar sesuai atau lebih bagus dari yang mereka harapkan. Biar pelanggan tetap bertahan, perusahaan harus kasih pengalaman yang positif. Bikin pelanggan dekat secara emosional dan pakai teknologi seperti poin atau loyalitas. Terus, positioning produk juga penting banget supaya merek punya ingatan spesial di kepala pelanggan. Jadi, mereka langsung ingat dan pilih produk itu lagi. Misalnya, saat seseorang sedang berolahraga dan kehilangan cairan, Aduh, pegel. Permisi kakak, selamat pagi. Selamat pagi. Habis suara lagi ya kak? Iya nih. Kelihatan capek banget. Kalau gitu kakak butuh cara yang cepat tuh kak. Ini coba dari vokalis Swift. Karena dia tuh selain bisa hilangin haus, dia juga bisa bantu langsung gantiin yang hilang satu hari. pendekatan langsung seperti ini adalah bagian dari relationship marketing. Bukan hanya menjual produk, tetapi memahami kondisi pelanggan. Oh gitu ya kak. Aku cobain dulu ya kak. Oke kak. Enak juga ya. Gasnya langsung digerin. Pengalaman pertama sangat berpengaruh pada persepsi pelanggan. Ketika pelanggan merasakan manfaat nyata, disinilah customer experience mulai terbentuk. Iya dong kak, karena vokalis itu punya formula yang mirip banget cairan tubuh. Makanya dia itu cepet banget diserap dan bisa bantu langsung kembaliin ion yang hilang satu hari. Gitu ya. Informasi yang jelas dan mudah dipahami meningkatkan nilai pelanggan atau customer value. Pelanggan merasa mendapat manfaat lebih dari apa yang ia bayar. Ngomong-ngomong nih kak, kalau kak suka olahraga, Pocari juga lagi punya program poin loh. Jadi setiap kakak beli produk Pocari, kakak bisa langsung scan buat dapetin botol gratis atau diskon di event olahraga. Inilah contoh sederhana penerapan customer relationship management. Teknologi digunakan untuk menjaga interaksi berkelanjutan agar pelanggan tetap merasa dihargai. Wah menarik juga ya. Selain minumannya yang banyak manfaat, ternyata ada bonus tambahnya juga. Mantap kak. Mungkin kayaknya bakal sering minum Pocari deh kalau habis lari. Makasih ya kak. Sama-sama kak.
Nah, dari contoh iklan tadi kita bisa lihat nih gimana cara Pocari mentargetkan produknya, yaitu Pocari fokus pada orang-orang yang aktif dan mudah kehilangan cairan seperti pelari, atlet, atau orang-orang yang sering beraktivitas di luar. Jadi mereka benar-benar fokus untuk menyasar kelompok yang memang membutuhkan keseimbangan ion. Selain dalam hal pentargetan, Pocari juga sangat kuat dalam memposisikan produknya pada konsumen loh. Pocari ini dikenal sebagai minuman pengganti ion, bukan sekedar manis biasa. Karena posisi ini jelas, jadi setiap kali orang-orang merasa lelah atau habis olahraga, mereka langsung ingat bahwa Pocari sebagai solusi yang tepat. Ketika pelanggan ingin kembali membeli produk, artinya strategi retensi berhasil. Perusahaan tidak hanya menjual produk, tapi membangun hubungan jangka panjang antara perusahaan dan konsumennya. Dari mulai kebutuhan pelanggan, edukasi produk hingga program loyalitas, semua adalah bagaimana cara menjalin dan membangun hubungan pelanggan. Itulah contoh konsep nyata bagaimana konsep pemasaran diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari contoh itu kita lihat pemasaran komersional yang dilakukan secara langsung. Tapi sekarang perusahaan juga pakai cara modern yang lebih luas jangkauannya, seperti live jualan dan konten produk. Yuk kita bandingin sebentar biar lebih kebayang. Pertama, yaitu pemasaran konvensional, atau seperti yang kita lihat tadi, mereka menawarkan produk secara langsung dan terasa lebih personal. Tapi ya jangkauannya terbatas, berbeda dengan strategi pemasaran modern, seperti live selling, konten produk, dan juga pemasaran digital. Dengan cara ini, jangkauan pelanggan bisa jauh lebih luas. Bahkan, satu kali live bisa ditonton dari ratusan hingga ribuan orang. Nah, kayak gini nih salah satu contoh live selling. Ya Bu, selamat kamu Sofia, selamat berbelanja. Pajarinya mampu bantu sampaikan di atas seberapa. Atas seberapa kayak rendahnya, kok yang rendahnya itu kita ada di etalase 93. Ya kayak gini nih, itu pakainya pakai ban jersey ya. Ban jersey itu dia banyak closing mewah. Jersey itu dia banyak closing mewah. Sudah gampang banget yang perikanya dan juga sudah bisa di-stretch warga. Dia sudah bisa di-stretch warga. Bagian-bagian pun dia sudah pakai bed standarnya tuh dia super cantik ya. Dia tuh pakainya kakinya tuh dia pakai yang nungguin. Bagian tersebut dia juga sudah dijahit keramika. Jadi, lewat live, brand bisa jelasin produk, kasih demo, dan jawab pertanyaan langsung. Jadi, konsepnya tetap sama seperti sales, tetapi jauh lebih cepat dan juga lebih luas. Selain live, brand sekarang juga bikin konten produk. Bisa review, tutorial, unboxing, atau video pendek. Konten ini kerja 24 jam, jadi orang tak bisa lihat produk kapan aja. Contohnya, kayak gini. Mau tampil stylish tapi tetap nyaman seharian? Nih, sepatunya bakal jadi andalan kamu banget. Ini dia DNY Sneakers. Sepatu olahraga wanita ini punya sol super empuk dan lentur. Pas diinjak tuh rasanya kayak jalan di atas awan. Serius, senyaman itu. Bahannya dari kombinasi kulit sintetis dan PU mesh sweat. Ringan banget dan adem dipakai seharian. Jadi nggak bikin kaki gerah walau dipakai lama. Selkaranya juga anti-slip. Jadi aman banget buat kamu yang aktif. Mau jogging, jalan santai, atau sekedar hangout bareng teman. Desainnya simple tapi tetap stylish. Ada sentuhan pink lembut yang bikin tampilan kamu makin feminim dan clean look banget. Yang paling penting, pijakannya tuh empuk, jadi nggak gampang capek walau dipakai seharian. Yang mau rasain sendiri sensasi ringan dan nyaman dari sepatu ini, klik keranjang di bawah ya, jangan sampai kehabisan. Nah, konten kayak gini, bantu pelanggan ngerti fungsi produk tanpa harus dijelasin satu-satu. Singkatnya, pemasaran konvensional itu lebih ke ketemu langsung. Sedangkan pemasaran modern lebih ke digital seperti live, konten, atau media sosial. Dua-duanya bagus banget kalau dipakai bareng. Jadi, intinya, pemasaran itu bukan cuma jual barang. Dengan CRM, perusahaan bisa tetap dekat sama pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang. Ketika pengalaman pelanggan bagus dan komunikasinya konsisten, loyalitas otomatis naik. Jadi, itu bahasa lengkap mengenai konsep pemasaran menurut William M. Pride. Mulai dari membangun hubungan pelanggan, menentukan segmen dan target pasar, sampai membuat komunikasi pasaran yang terintegrasi. Intinya, pemasaran sekarang bukan sekedar menjual barang, tapi bagaimana memahami pelanggan, memberikan nilai terbaik, dan membangun hubungan jangka panjang. Semoga video ini membantu teman-teman buat memahami konsep pemasaran ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.